Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba lal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat serta hidayahnya, limpahan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini, yaitu Ramadan 1441 Hijriah. Kemudian kedua kalinya selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliaulah, berkat perjuangan beliaulah kita dapat hidup di zaman yang penuh dengan kedamaian ini, zaman penuh ketenangan ini tanpa adanya peperangan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Selanjutnya saya akan membawakan tema kultum pada hari ini yang dengan tema keajaiban bulan Ramadan. Sebagaimana yang kita ketahui, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keajaiban. Salah satunya ialah ketika bulan Ramadan tiba, seluruh umat Islam yang ada di dunia ini terbenak di dalam hatinya merasa kebahagiaan, antusias untuk menyambut bulan Ramadan itu sangatlah tinggi, yang mana banyak kegiatan yang dilakukan, menghias masjid, meramaikan masjid, berbagi dengan masyarakat sekitar dengan membagi takjil dan segalanya. Jadi ketika Ramadan tiba, seluruh umat Islam akan merasa senang. Dan keajaibannya lagi ialah ketika bulan Ramadan akan pergi meninggalkan kita, akan terbesit di hati oleh seluruh umat Islam, yaitu kesedihan. Apakah kita sebagai umat muslim akan dipertemukan lagi dengan Ramadan tahun lalu ataukah tidak? Kesedihan yang ada terbenak di dalam hati. Kemudian keajaiban yang lain adalah pembagian bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan terbagi menjadi 3, yaitu 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari terakhir. 10 hari pertama yaitu penuh dengan rahmat, sebagaimana awwalu syahrul ramadhana rahmatun. 10 hari pertama yaitu adalah rahmat, dimana segala perbuatan baik yang kita perbuat, yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita pada hari ini masih dalam 10 hari pertama, marilah kita tingkatkan amal ibadah kita, marilah tingkatkan perbuatan baik kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang dan tetangga-tetangga kita maupun masyarakat lain, agar kita mendapatkan rahmat Allah dengan mengharap ridha Allah. Kemudian 10 hari kedua yaitu wa ausatuhu maghfiratun. 10 hari kedua adalah hari di mana ampunan Allah diturunkan kepada seluruh umat Islam. Maka dari itu nanti ketika kita berada di 10 hari kedua, kita tingkatkan ibadah kita tingkatkan doa kita dengan mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah akan mengampuni segala dosa umatnya bagi mereka yang mengharap ridhonya tanpa mengharap hal lain. Sebagaimana dalam hadis sabda Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan mengharap ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dari hadis tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa di 10 hari terakhir
segala dosa yang pernah kita perbuat akan diampuni, dengan catatan kita berdoa meningkatkan amal ibadah kita dengan mengharap ridho Allah dan mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian 10 hari terakhir yaitu wa akhiruhu itkun minan nar, dan 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah pembebasan dari api neraka, yaitu di mana di dalam 10 hari terakhir terdapat malam Lailatul Qadar, yaitu malam di mana lebih baik dari malam 1000 bulan. Marilah nanti ketika kita dipertemukan dengan 10 hari terakhir, kita tingkatkan perbuatan amalan-amalan sunnah kita, sholat tahajud, sholat duha, tadarus, dan saya himbau kepada semuanya untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan kali ini, walaupun hanya 1 kali, dengan maksud dan dengan niat mengharap ridha Allah dan mengharap ampunan Allah dan mengharap dibebaskan dari api neraka sebagaimana di 10 hari terakhir tadi. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi saya dan bagi saudara-saudara semua. Semoga Allah meridhoi puasa kita di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini. Hadanallahu wa iyyakum lillahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan merasa senang, dan keajaibannya lagi ialah ketika bulan Ramadan akan pergi meninggalkan kita, akan terbesit di hati oleh seluruh umat Islam, yaitu kesedihan. Apakah kita sebagai umat muslim akan dipertemukan lagi dengan Ramadan tahun lalu ataukah tidak? Kesedihan yang ada terbenak di dalam hatinya. Kemudian keajaiban yang lain adalah pembagian bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan terbagi menjadi 3, yaitu 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari terakhir. 10 hari pertama yaitu penuh dengan rahmat, sebagaimana awwalu syahrul ramadhana rahmatun. 10 hari pertama yaitu adalah rahmat, dimana segala perbuatan baik yang kita perbuat, yang kita lakukan, akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita pada hari ini masih dalam 10 hari pertama, marilah kita tingkatkan amal ibadah kita, marilah tingkatkan perbuatan baik kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang dan tetangga-tetangga kita maupun masyarakat lain, agar kita mendapatkan rahmat Allah dengan mengharap ridha Allah. Kemudian 10 hari kedua yaitu wa ausatuhu maghfiratun. 10 hari kedua adalah hari di mana ampunan Allah diberikan, diturunkan kepada seluruh umat Islam. Maka dari itu nanti ketika kita berada di 10 hari kedua, kita tingkatkan ibadah kita tingkatkan doa kita dengan mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah akan mengampuni segala dosa umatnya bagi mereka yang mengharap ridhonya tanpa mengharap hal lain. Sebagaimana dalam hadis sabda Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan mengharap ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dari hadis tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa di 10 hari terakhir segala dosa yang pernah kita perbuat akan diampuni, dengan catatan kita berdoa meningkatkan amal ibadah kita dengan mengharap ridha Allah dan di mana ampunan Allah diberikan, diturunkan kepada seluruh umat Islam. Maka dari itu nanti ketika kita berada di 10 hari kedua, kita tingkatkan ibadah kita tingkatkan doa kita dengan mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
karena Allah akan mengampuni segala dosa umatnya bagi mereka yang mengharap ridhonya tanpa mengharap hal lain. Sebagaimana dalam hadis sabda Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan mengharap ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dari hadis tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa di 10 hari terakhir segala dosa yang pernah kita perbuat akan diampuni, dengan catatan kita berdoa, meningkatkan amal ibadah kita dengan mengharap ridha Allah dan mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian 10 hari terakhir yaitu wa akhiruhu itkun minanna, dan 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah pembebasan dari api neraka, yaitu di mana di dalam 10 hari terakhir terdapat malam Lailatul Qadar, yaitu malam di mana lebih baik dari malam 1000 bulan. Marilah nanti ketika kita dipertemukan dengan 10 hari terakhir, kita tingkatkan perbuatan amalan-amalan sunnah kita, sholat tahajud, sholat duha, tadarus, dan saya himbau kepada semuanya untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan kali ini, walaupun hanya 1 kali, dengan maksud dan dengan niat mengharap ridha Allah dan mengharap ampunan Allah dan mengharap dibebaskan dari api neraka sebagaimana di 10 hari terakhir tadi. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi saya dan bagi saudara-saudara semua. Semoga Allah meridhoi puasa kita di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini. Hadanallahu wa iyyakum lillahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.